Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 tim pergudangan data dengan studi kasus sarana dan prasarana di ITERA. Oke, perkenalkan di sini saya Muhammad Aki Ramadan sebagai Project Lead. Perkenalkan nama saya Fida Fiati di sini sebagai ITL Development. Oke, perkenalkan nama saya Tobias David Manogari. Ini saya sebagai BI developer. Perkenalkan nama saya Siti Laura Manik. Di sini saya sebagai database designer. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dan prasarana. Adapun latar belakang dari tugas besar yang kami ambil ini adalah karena saat ini data Sarpras tersebar pada berbagai sistem terpisah seperti Simona, platform helpdesk hingga file Excel manual, sehingga menyebabkan kesulitan dalam konsolidasi informasi. Di mana kondisi ini menghambat proses pemantauan utilitas ruangan, tingkat kerusakan fasilitas, maupun penggadaan barang. Nah, maka dari itu dibutuhkan sebuah data mart Sarpras yang mampu menyatukan seluruh data operasional tersebut dalam satu repositori terstruktur, sehingga analisis dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan juga mudah diakses oleh pihak terkait. Adapun tujuan dari pengembangan data mart ini adalah untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber operasional menjadi satu platform analitik. Selain itu juga, data mart ini dirancang untuk menyediakan dashboard KPI yang mencakup utilitas uang, statistik kerusakan fasilitas, serta performa pemeliharaan. Yang mana nantinya tujuan akhirnya adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan, optimalisasi manajemen fasilitas, serta menghasilkan insight berbasis data yang mampu perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun ruang lingkup datanya, ini mencakup kumpulan data penting seperti data peminjaman ruangan kelas, laboratorium, dan aula, termasuk informasi peminjaman fasilitas kampus seperti alat dan peralatan pendukung pembelajaran. Data layanan pengaduan kerusakan serta tindak lanjut perbaikan juga menjadi bagian penting, bersama dengan data inventaris aset yang berisi kondisi, lokasi, dan status barang. Dan tentu juga data penggadaan barang dan jasa diikutsertakan untuk mendukung analisis perencanaan kebutuhan Sarpras. Proses bisnis utama yang dipetakan meliputi kegiatan peminjaman melalui pengajuan dan verifikasi jadwal, peminjaman fasilitas kampus seperti proyektor dan kursi lipat, serta alur layanan pengaduan kerusakan yang diajukan oleh pengguna. Proses pemeliharaan perbaikan juga masuk di dalamnya sebagai tindak lanjut dari laporan. Selain itu, unit servis juga menjalankan proses pengelolaan inventaris yang meliputi pencatatan aset, kondisi barang, dan juga lokasi penempatan. Adapun stakeholders dari Sarpras ini itu ada tiga, yaitu Kepala UPT Sarpras, Kepala Biro Umum, dan juga perlengkapan. Permasalahan utamanya yang dihadapi saat ini adalah tidak adanya integrasi antar sistem data, sehingga menyebabkan duplikasi informasi serta ketidakkonsistenan antar laporan. Selain itu juga belum tersedia laporan data secara real, sehingga pengelolaan ruang menjadi mal. Pihak Sarpras juga menghadapi dalam mengukur kinerja perbaikan maupun kondisi inventaris menyeluruh. Kebutuhan analitiknya mencakup kemampuan untuk menjawab berbagai pertanyaan bisnis penting, misalnya mengenai ruang mana yang sering digunakan, berapa lama rata waktu penyelesaian perbaikan, hingga tes apa yang paling sering mengalami kerusakan. Selain itu juga dibutuhkan pembuatan berbagai laporan seperti dashboard peminjaman ruangan, laporan kerusakan berdasarkan gedung, statistik pemeliharaan tahunan, serta laporan inventaris dan penggadaan barang.
KPI atau Key Performance Indicator yang digunakan meliputi pengukuran tingkat utilisasi ruangan yang dihitung berdasarkan persentase jam penggunaan terhadap total jam ketersediaan. Sumber data Mart Sarpras berasal dari tiga sistem, yaitu sistem booking ruang yang menyediakan data peminjaman secara real time. Yang kedua ada sistem Help Desk Surprise yang memberikan data pengaduan dan perbaikan harian melalui web atau API. Dan yang ketiga ada data inventaris dari Simona atau file Excel yang diperoleh secara bulanan. Masing-masing sumber ini memiliki frekuensi update yang berbeda sehingga memerlukan proses integrasi terstandarisasi. Selama proses profiling ditemukan beberapa isu kualitas data seperti duplikasi laporan, pengaduan ketidakseragaman format status peminjaman atau perbaikan, serta adanya nilai nol pada beberapa atribut penting seperti kondisi barang dan lokasi inventaris. Business rules inti meliputi ketentuan bahwa setiap peminjaman harus disetujui terlebih dahulu oleh admin Sarpras sebelum ruangan dapat digunakan. Perbaikan fasilitas hanya dapat dibuat dari pengaduan yang sudah berstatus disetujui. Selain itu, ruangan tidak boleh digunakan secara bersama pada jadwal yang bertumpuk, sehingga setiap inventaris yang terdaftar juga wajib terikat pada ruangan aktif agar data lokasi aset tetap akurat. Sampai jelasin tanda-tandanya apa gitu. Selanjutnya ada dimensional model. Di sini dimensional model merupakan star skema terdiri dari 4 tabel fakta, yaitu ada fakta room usage, terus fakta repair, fakta facility request, dan dimensi type, dimensi kondisi item, dan dimensi room type. Struktur ini digunakan untuk memfasilitasi analisis berbasis waktu, lokasi, serta kategori fasilitas secara lebih fleksibel. Measure dan atribut faktual. Pada tabel faktual, pada tabel fakta room usage terdapat atribut durasi penggunaan dalam menit serta jenis sesi pemakaian ruangan. Fakta repair memuat informasi jumlah hari penyelesaian perbaikan serta status prosesnya. Pada fakta facility request terdapat atribut prioritas permintaan dan status layanan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penanganan fasilitas. Selanjutnya ada physical design, di mana pada misi 3 ini itu berfokus pada penerjemahan model konseptual dan juga dimensional ke dalam struktur fisik database di SQL Server. Pada tahap ini dibuat database data warehouse lengkap dengan tabel-tabel dimensi seperti dimensi room, dimensi date, dimensi item, dimensi gedung, dan juga yang lainnya. Dan selain itu, tabel fakta seperti fakta room usage, fakta repair, fakta facility request, dan juga fakta item movement yang akan diimplementasikan sesuai skema bintang yang telah dirancang, di mana setiap tabel diberikan tipe data yang optimal dan struktur kolom yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan analitik. Relasi foreign key dibangun untuk menjaga integritas referensi antar dimensi dan fakta sehingga data warehouse dapat digunakan tanpa terjadinya inkonsistensi. Selanjutnya itu ada indexing strategi. Oke, baik untuk selanjutnya setelah kita menganalisis kebutuhan dari database-nya, kita pertama-tama mempersiapkan virtual machine untuk
eh, menyimpan database kita. Di sini ada beberapa set hal yang harus kita lakukan persiapannya. Ini udah tersedia juga. Pertama kita membuat sebuah eh, virtual machine di Azure dengan akun student itu. Di sini sudah dibuat Azure-nya. Oke, kita mungkin lanjut ke tahap 4. Jadi di sini kita pertama menginstal software dependency di menggunakan command prompt. Dan kita menginstal essential tools seperti eh, Vim Nano. Terus selanjutnya kita install essential build. Terus selanjutnya kita install Node.js. Terus kita verify instalasi yang telah kita lakukan. Terus kita install SQL Server 2022. Lalu kita menambahkan SQL Server ke repository kita. Menginstal SQL Server, lalu memilih edisi yang gratisnya. Dan kita memverifikasi SQL Servernya running apa tidak di command prompt-nya. Selanjutnya kita menginstal SQL command lines-nya. Terus kita cek koneksi. Lalu kita coba tambah repository .next atau berisi versi Python baru. Dan mungkin kita akan lanjutkan saja terus penginstalan hal-hal yang diperlukan untuk persiapan VM kita. Lalu nanti setelah itu kita menghubungkan mesin kita. Oke, menuju ke tahap selanjutnya yaitu menyambungkan server dari virtual machine ke dalam SQL Server. Di mana di sini ada server name-nya dan username. Setelah itu nanti kita akan connect. Nah, setelah itu yang pertama kita membuat database. Di sini adalah database-nya bernama dm_sarpras_dw, di mana tahap ini adalah fondasi awal sebelum seluruh tabel dimuat. Kemudian setelah membuat database, kita di sini akan membuat dimensinya. Membuat tabel dimensi berupa dimensi date, dim unit, dim gedung, dim room type, dim room, dim item type, dim kondisi item, dan dim item. Di mana di sini prosesnya seperti definisi kolom atau surrogate key atau integer identity dan atribut deskriptif serta constraint dari primary key, unique dan devalue. Di mana dimensi di sini harus dibuat sebelum fact tabel karena fact membutuhkan foreign key ke dimensi tabel. Setelah dimensi tabel dibuat, baru akan membuat fact tabel, di mana fact tabel di sini terdiri dari fact room usage, ada fact repair, fact facility request, fact item movement. Di mana proses ini mendefinisikan foreign key ke tabel dimensi, serta terdiri dari jumlah barang dan jumlah peminjaman serta jumlah item-itemnya. Nah, pada dimensi fact tabel ini
menjadi tempat data utama yang akan di-load setelah staging dan transformasi dilakukan. Selanjutnya, di sini kita membuat indeks untuk mempercepat query dimensi dan fact table. Jenis indeks yang biasanya dibuat di sini ada non-cluster index dan non-cluster column store index. Di mana non-cluster index ini digunakan sebagai kolom pencarian seperti tanggal, item, dan lokasi seperti gedung. Di mana peran dalam ETL nantinya adalah seperti optimasi performa untuk query di Power BI. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan indexing, kita di sini melakukan partisi. Membuat partition function dan partition schema biasanya untuk tabel yang fact-nya besar. Di sini kita mempartisi ada room usage dan facility request serta item move. Di mana partisi-partisi digunakan untuk mempercepat proses load dan query pada tabel besar. Selanjutnya, setelah melakukan partisi, di sini kita membuat tabel staging, di mana tabel staging ini adalah tabel sementara yang menampung data hasil ekstrak. Contoh staging di sini ada staging dim date dan staging unit, dim gedung, dim room type, dim room, kondisi item, dan lainnya. Di mana ciri tabel staging ini biasanya tidak ada primary key dan tidak ada constraint, serta format raw-nya sesuai sumber. Di mana peran staging ini adalah sebagai tempat menampung data hasil ekstrak dari sistem seperti OLTP atau Excel. Selanjutnya, setelah melakukan staging tabel, di sini kita melakukan sebuah ETL prosedur, di mana ETL prosedur ini adalah mengisi dimensi dari fact menggunakan storage prosedur ETL. Biasanya berisi ekstrak, di mana kita mengambil data dari sumber seperti Excel atau CSV, di mana di sini kita menggunakan CSV dengan menginsertkan data-datanya. Dan kemudian nanti data-datanya akan tersimpan pada tabel-tabel staging di sini. Kemudian di sini juga kita melakukan transform seperti membersihkan data lookup store get key dari tabel dimensi, membuat slow checking dimension, validasi tipe date, type date, dan konversi format tanggal. Di sini juga kita melakukan load, di mana ada load dim item, load item, dan lain sebagainya. Dan hasil-hasil ini merupakan inti dari seluruh ETL-nya. Selanjutnya, setelah melakukan prosedur dari ETL, kita melakukan data quality check. Di mana di sini kita melakukan pengecekan kualitas data seperti mengecek nilai nol, mengecek referensi integrity, mengecek duplikasi, mengecek outlier, misalnya jumlah barang yang negatif atau hal-hal lainnya, serta mengecek apakah jumlah baris tagging sama dengan jumlah baris fact setelah load. Pada data quality check ini adalah menjamin data yang masuk ke warehouse benar dan konsisten. Oke, kita coba lihat. Di sini merupakan hasil dari data quality check, di mana di tabel unit di sini tidak ada nilai nol, dan di sini terdapat duplikat pada date key, dan mengecek nilai-nilai lainnya.
Selanjutnya, setelah proses data quality check, selanjutnya di sini adalah melakukan tes query. Tujuan dari tes query menjalankan query validasi seperti total jumlah item versus OLAP, jumlah transaksi per tahun, setelah itu mengecek apakah foreign key terhubung, dan menjalankan contoh query pada Power BI seperti sum, average, dan group by, dan sebagainya. Nah, di sini sudah masuk untuk tes query-nya. Beberapa item sudah masuk. Nah, selanjutnya setelah melakukan tes query, di sini kita melakukan security. Di mana security ini membuat level keamanan seperti user roles FTL developer di BI analysis, grade select, insert atau update, membatasi akses ke tabel fact, dan membuat login dan user khusus. Biasanya peran dalam ETL ini adalah menjamin hanya user tertentu yang dapat menjalankan proses ETL dan mengakses data sensitif. Setelah masuk ke security, di sini kita akan melakukan backup SQL. Di mana tujuan backup ini adalah mengamankan data warehouse apabila dari kehilangan data. Di sini ada backup database dan backup log, serta pengaturan jadwal backup harian atau mingguan. Setelah semua hasil di sini atau hasil ETL telah dijalankan, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam Power BI untuk mengakses dashboard. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan antara SQL Server ke dashboard Power BI. Kita ke SQL Server, kemudian ini servernya, kemudian oke. Nah, ini sudah tersambung. Kita menggunakan DM_Sarpras. Kita select semua tabel yang ingin kita lakukan di dashboard nantinya. Selanjutnya kita lakukan transform data. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilakukan untuk membuat dashboardnya yang akan dijelaskan oleh Bang Tobias. Oke, sekarang saya akan menjelaskan visualisasi dashboard sarana dan prasarana yang telah dibuat. Pertama di sini menunjukkan paling atas sebelah kiri menunjukkan kondisi yang mana ada kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Kemudian ada tanggal mutasi 31 Oktober 2025. Kemudian di chart
line chart sebelah kiri ini merupakan total penggunaan ruangan, yang mana di sini terdapat ruangan mulai dari ruangan dosen, ruang meeting, laboratorium, hingga ruang server. Yang mana di sini ruang dosen memiliki tingkat penggunaan yang lebih banyak. Kemudian di total jenis item, di sini ada nama jenis mulai dari layar proyektor, kursi, AC, UPS, hingga mikrofon wireless. Di sini layar proyektor memiliki item key paling, paling besar. Selanjutnya sini ada KPI yang mana sini menunjukkan total waktu tiap sesi, kemudian ada kondisi item baik dan total item di sini. Kondisi waktu tiap sesi terdapat 173 1.550. Kemudian di kondisi item baik terdapat 2.500 10.000 item. Kemudian di sini ada pie chart, yang mana pie chart ini merupakan rata-rata penggunaan gedung per hari. Di sini terdapat nama-nama gedungnya dengan warna yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada rata-rata penggunaan ruangan per hari. Di sini ruangan perpustakaan memiliki tingkat penggunaan yang lebih banyak. Kemudian jadi dashboard ini menyajikan evaluasi kinerja sarana dan prasarana berdasarkan KPI yang dihasilkan dari data operasional. Jadi pada bagian total penggunaan ruangan, grafik garis menunjukkan tren utilisasi ruang yang menurun, menandakan adanya penurunan aktivitas pemakaian. Hal ini menjadikan indikator awal untuk melakukan evaluasi alokasi dan efisiensi ruang. Kemudian KPI terkait fasilitas terlihat dari panel total waktu tiap sesi yang mencapai 173.550 menit, yang menunjukkan total durasi penggunaan ruangan secara keseluruhan pada periode pengamatan. Selain itu, kondisi aset juga tercermin melalui kondisi item yang baik berjumlah 2.510 item. Dibandingkan dengan total item sebanyak 10.000 item, persentase kondisi baik ini menjadi indikator kesehatan inventaris yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pemeliharaan atau pergantian. Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan gambaran kuantitatif yang sangat jelas, utilisasi ruang, total durasi penggunaan, kondisi aset, serta distribusi pemakaian fasilitas sehingga membantu pengambilan keputusan berbasis data secara tepat dan teratur. Kemudian kita akan berlanjut ke dashboard selanjutnya. Oke, di sini ada dashboard yang menunjukkan kapasitas tipe ruangan. Kemudian di sini juga ada menunjukkan dashboard lama penggunaan ruangan, kemudian penggunaan gedung tiap program studi. Di sini juga terdapat tabel nama gedung, nama ruang, dan nama unitnya. Pada visualisasi dashboard ini menampilkan analisis lebih mendalam terkait performa operasional sarana dan prasarana. Pada bagian kiri ditampilkan grafik kapasitas tiap ruang yang menunjukkan perbandingan daya tampung berbagai jenis ruang. Di bagian tengah terdapat grafik garis yang memperlihatkan lamanya penggunaan ruangan berdasarkan jenisnya. Di sini memberikan gambaran pola pemakaian sepanjang periode tertentu. Selain itu, terdapat visualisasi penggunaan gedung per program studi yang menunjukkan frekuensi pemanfaatan fasilitas oleh masing-masing program, baik untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Pada sisi kanan disajikan tabel ringkas berisi daftar ruangan beserta waktu penggunaan dan jenis kegiatan.
Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan wawasan operasional yang lebih detail terkait kapasitas, durasi penggunaan, serta distribusi pemakaian fasilitas kampus oleh berbagai pada dashboard selanjutnya. Oke, pada dashboard ini terdapat tabel yang berisikan nama ruang, nama gedung, tanggal mutasi, kemudian kondisi. Kemudian terdapat juga pie chart yang berisikan persentase perbaikan. Kemudian juga ada bar chart yang menampilkan banyak ruang yang harus diperbaiki. Setelah itu di sebelah sudut kiri bawah terdapat kapasitas kondisi gedung dan di kanan di tengah bagian bawah terdapat mutasi ruang serta ada tabel yang berisikan nama unit, status, dan jenis permintaan. Em, Di dashboard ketiga ini menampilkan analisis terkait pemeliharaan logistik serta kondisi fasilitas Sarpras secara lebih komprehensif. Pada bagian atas terdapat tabel yang merangkum daftar pengaduan dan status perbaikannya, termasuk tingkat penyelesaian yang digambarkan dalam bentuk persentase. Kemudian di sampingnya terlihat diagram pie chart yang menunjukkan distribusi persentase perbaikan berdasarkan kategori masalah. Visualisasi lainnya menampilkan jumlah biaya peruangan yang dikeluarkan untuk keperluan operasional dan pemeliharaan, memberikan gambaran beban biaya yang pada setiap fasilitas. Kemudian di bagian bawah dashboard, grafik batang memperlihatkan kapasitas kondisi gedung serta masa pakai berbagai ruangan. Yang fasilitas tabel ringkas berisi daftar ruangan dengan status dan tanggal kegiatan tertentu. Jadi secara keseluruhan dashboard ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi fasilitas, status, perbaikan, biaya operasional, dan kebutuhan pemeliharaan, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk optimalisasi Sarpras. Yang terakhir, kemudian saya akan menyimpulkan dari hasil kerja ini, kesimpulannya data mart Sarpras mampu mengintegrasikan berbagai sumber data operasional menjadi sistem analitik terpusat yang membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan fasilitas. Melalui arsitektur data warehouse yang terstruktur, proses ETL yang sistematis, serta strategi indeks dan partisi yang tepat, data mart ini dapat menyajikan eh, insight yang penting untuk pencarian ruang, pemeliharaan fasilitas, serta penggandaan aset kampus secara lebih efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin sekian terkait demonstrasi tugas besar menggunakan data kami dengan kasus sarana dan prasarana ITERA. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.